Kalau saya bilang begini secara politis, bohong, istana tidak tahu apa-apa. Hari ini Mas BW dan Mas Novel buat podcast, tahu istana. Iya. Dan ngundang Ferry juga dia tahu. Kemungkinan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak BW dan berkesempatan kita berbincang dengan ahli hukum tata negara, Ferry Amsari. Wah, apa kabar udah Ferry? Tim reformasi hukum. Oh iya betul. Mantap. Reformasi hukum. Nanti kita tidak sampai setahun. Nah, kali ini kita mau berbincang mengenai Mahkamah Konstitusi. Ada banyak cerita soal Mahkamah Konstitusi ini. Kemarin kita mendengar perdebatan atau perbincangan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan periodisasi pimpinan KPK dari 4 tahun jadi 5 tahun. Dan masa jabatan. Dan terkait dengan Gufron yang minta untuk belum bisa cukup umur. 2 kali belum cukup umur ya. Belum balik. Dan ini menarik ini udah Ferry, karena ketika bicara terkait dengan putusan MK ini kan dipersoalkan terkait dengan apakah berlaku retroaktif. Karena pimpinan KPK sepertinya berharap sekali itu yang sekarang untuk bisa diperlakukan mulai sekarang gitu. Walaupun kita juga melihatnya prihatin Pak BW. Prihatinnya kenapa? Ya karena nggak ada prestasi. Belum lagi itu apa Pak? Putusan proporsional tertutup. Ya, satu lagi nanti kita mau bicara, tapi satu-satu kita bicarain dulu. Udah Ferry gimana terkait dengan pemberlakuan? Saya berapa kali melihat pandangan Udah Ferry, tapi enak kalau kita diskusi Udah Ferry. Saya malah yakin Mas Novel itu orang baik. Kenapa? Tidak ada prestasi. Apa tadi bahasa Mas Novel? Tidak ada prestasi. Tidak ada prestasi. Baik. Kalau saya malah prestasinya merusak. Oh itu prestasi ya, benar. Prestasinya merusak. Pertama, IPK kita anjlok 3 poin. 4 lagi. 1 dulu 3 Iya. Jadi terburuk sepanjang sejarah. Betul. Era reformasi dalam pemberantasan korupsi. Terburuk dalam soal melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Pertanyaan besarnya, apakah buruknya prestasi ini? Kalau tidak ada prestasi kan tidak ngapa-ngapain kan? Ini buruknya prestasi ini. Negatif lah itu. Negatif. Tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini. Iya. Sehingga muncul pertanyaan, apa manfaatnya? Apa manfaatnya diperpanjang? Betul. Apa manfaatnya? Itu satu. Kedua, dengan orang yang punya masalah seperti ini dan tidak digunakan sebagai alat ukur untuk melanjutkan tidak melanjutkan, Mahkamah juga seolah-olah melupakan hal yang paling penting dalam berhukum, yaitu konsep kepastian hukum. Ada candaan, ini bercandaan, jadi kalau tersinggung harusnya tidak marah, tapi tertawa. Jadi MK tersinggung boleh. Candanya begini, kalaulah untuk putusan-putusan lain, Mahkamah Konstitusi itu selalu punya prinsip. Kalau ada kebijakan hukum terbuka, open legal policy, maka menurut Mahkamah jangan bawa kemari. Semua itu diselesaikan di pembentuk undang-undang. Open legal policy itu, yaitu di DPR dan pemerintah. Tapi kenapa tiba-tiba untuk kasus pimpinan KPK ini tidak digunakan konsep open legal policy? Padahal dasar konstitusional KPK dan yang lain jelas. Di pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam undang-undang. 2 saja jenis kalimat open legal policy itu, Mas. Dalam undang-undang atau dengan undang-undang. Intinya ini urusan pembentuk undang-undang. Menurut MK bertahan itu, termasuk di soal ambang batas pencalonan presiden, MK beralasan ini adalah open legal policy karena ada pasal yang menentukan itu.
menurut MK-nya, walaupun saya tidak sependapat kalau soal ambang batas dengan MK. Jadi tidak konsisten tiba-tiba MK untuk pimpinan KPK ini. Kenapa tidak bilang bahwa ini open legal policy? Iya. Kenapa tiba-tiba melanggar putusan-putusannya yang lampau? Yang ketiga, yang juga aneh adalah MK tidak mempertimbangkan gagasan non-retroaktif. Padahal mestinya putusan MK itu harus prospektif ke depan berlakunya. Kenapa tiba-tiba diukur dari 2019? 1, 2, 3, 4, tambah setahun. Kan 5 tahun katanya. Kalau ini diberlakukan retroaktif, saya jelas merasa ini janggal. Ini pendapatnya Humas Mahkamah Konstitusi. Humas MK bukanlah putusan MK, apalagi jubir Mahkamah Konstitusi. Tidak pantas dia ngomong itu. Dan kalau dilihat lebih jauh, hati-hati di putusan nomor 112 PUU 20 Romawi tahun 2022 ini, tidak satu kalimat pun yang menyatakan putusan soal 5 tahun ini diberlakukan untuk pimpinan KPK saat ini. Nah, saya selalu cerita gini, Mas. Ini diulang-ulang ceritanya. Untuk melihat contoh bagaimana menjauhkan konflik kepentingan dari sebuah putusan, dilihat ini diperuntukkan kepada siapa. Jadi dulu di Amerika, Senat itu berhak mengatur anggaran. Soal Senat. Termasuk juga soal gaji mereka sendiri. Oleh sebagian kalangan ini dikatakan ini kewenangan yang jelas-jelas konflik kepentingan. Dia punya kewenangan naik anggaran, salah satunya naikin anggaran sendiri, gaji sendiri gitu. Maka terjadilah perubahan ke-27 Amerika. Isinya adalah Senat tetap berwenang mengatur anggaran, termasuk gajinya sendiri, tapi kalau soal gaji berlaku untuk Senat berikutnya. Jadi Senat sekarang nih naikin gaji karena ekonomi kah, faktor apa yang lainnya begitu ya. Naikkan gaji Senat, tapi kenaikan itu hanya diperuntukkan untuk Senat berikutnya. Jadi ini bukan kepentingan dia. Bisa saja kalau rakyat tidak setuju dia naikkan gajinya, nggak dipilih lagi nih. Yang dapat untung adalah Senat berikutnya. Nah, sama dengan kasus ini. Kalau ini tidak mau dianggap sebagai konflik kepentingan, maka harusnya putusan ini tidak diberlakukan untuk pimpinan KPK saat ini, tapi pimpinan ke depan. Kalau tidak, bacanya akan sangat politis. Salah satunya harus diingat, Mas, pimpinan KPK saat ini adalah pimpinan yang ikut cawe-cawe kepentingan politik. Mereka mengurus kasus untuk menjegal calon kubu oposan agar tidak bisa maju. Bayangkan mereka mau 6 bulan lagi habis. Nggak mungkin mereka ngurus kasus misalnya Formula E. Kenapa? Karena sibuk ngurus pendaftaran ulang. Ya kan? 6 bulan berikutnya harus legalisir lagi. Harus siap-siap belajar lagi. Nelpon Mas BW lagi. Mas, kalau undang-undangnya pasal begini, jawabannya apa ya? Misalnya begitu. Sibuk 6 bulan, lupa Formula E. Dia berilah bonus tambahan 1 tahun, supaya ini bisa lancar untuk penjegalan. Bisa perspektifnya ke sana. Kalau bicara konflik kepentingan diberlakukan mundur. Dan ini bagi saya terang benerang punya kaitan. Kalaulah boleh diselidiki putusan MK ini, kemana relasinya, bisa kemana-mana itu. Karena ada drama-drama yang mengiringinya, Mas. Kalau diperhatikan, beberapa hari sebelum putusan MK ini kan Istana mengumumkan, Mas Novel, bahwa kami besok akan membentuk panitia seleksi. Berikutnya putusan MK. Jadi nanti gimmicknya kurang lebih saya baca begini. Kami sebenarnya ingin mematuhi undang-undang. Tapi gara-gara putusan MK nggak jadilah. Gitu. Kalau saya bilang begini secara politis, bohong, Istana tidak tahu apa-apa. Hari ini Mas BW dan Mas Novel buat podcast, tahu Istana. Dan ngundang Ferry juga dia tahu. Kemungkinan tahu. Memang menarik lah. Ini masalahnya itu gini ya. Ini bukan sekedar masalah pimpinan KPK saja, tapi kemudian pemberantasan korupsi ini mau dibawa kemana? Apalagi kemudian ada misi-misi politik segala macam, itu rusak. Dan gini Pak BW, salah satu yang dijadikan alasan oleh Nurul Gufron ya dalam upaya untuk menggugat itu
Dan kemudian di beberapa media juga dikatakan adalah masalah keadilan. Katanya kalau 4 tahun itu nggak adil karena di lembaga-lembaga lain 5 tahun. Saya bingung loh, bukankah ketika daftar jadi pimpinan KPK itu sudah tahu akan dapat 4 tahun? Yeah. Tapi kan Pak BW itu daftarnya kan nggak pernah daftar kan gitu kan. Jadi dan satu lagi Pak BW tentu ingat ketika kita melaporkan Firly Bahuri ke Dewas, Dewas mengatakan bahwa Ketua Dewas bahkan Pak Tumpak dia bilang Dewas ini ada tugasnya, tapi tidak ada kewenangannya. Artinya itu ada problematika serius di Dewas dan itu ada di Undang-Undang KPK yang sekarang. Masalahnya pimpinan KPK nggak ada yang terganggu gitu. Dewas juga merasa nyaman, nggak ada tuh yang mereka upaya hukum untuk kemudian memperbaiki poin itu atau melakukan upaya apapun lah ke pemerintah untuk melakukan perubahan atau apapun sehingga semua sistem pengawasan bisa berjalan. Pak BW bisa memberikan gambaran-gambaran. Ujungnya MK melakukan ultra petita karena soal Dewas tak pernah diminta. Iya, iya. Sudah tak punya kewenangan, dilanjutkan mau pula. Jadi itu kan. Iya. Bagian pertama itu yang menarik itu. Terus yang kedua kalau ngelihat ke Ferry itu ada 3 soal tuh. Yang pertama kalau ngomong konflik of interest dikaitkan dengan korupsi, bapaknya korupsi itu konflik of interest. Jadi saya mengatakan MK bisa dituduh telah melakukan kejahatan korupsi. Iya. Nah, ini politik ikut serta. Ya karena di situ konflik of interest itu adalah bapaknya korupsi. Iya. Satu itu. Terus kedua, kalau kemudian MK melakukan tindakan membuat open legal policy yang selama ini dianut sebagai doktrinnya dia dan dia mengingkari. Itu bukanlah artinya dia sedang melawan. Kalau pakai istilah saya, dia sedang menampar mukanya sendiri kalau tidak mau menjilat ludahnya sendiri. Dan tindakan itu kalau dikaitkan dengan non retroaktif, dia telah melakukan tindakan inkonstitusional, Fer. Jadi lembaga yang menjadi the guardians of the constitutional against konstitusi. Untuk kepentingan yang berbasis pada konflik of interest. Ini kalau diterus-terusin, jadi sekarang MK itu sebenarnya siapa itu? Makhluk apa itu? Kalau sampai seperti itu. Dan ini lagi-lagi menjadi masalah besar ketika kemudian dikaitkan, Mas Novel, saya loncat sedikit ya. Ketika informasi terakhir itu soal proporsional, tertutup itu. Kalau benar itu terjadi informasi, itu artinya sekarang siapa yang sedang bermain politik? Iya. Memang soal informasi tadi kan Mas Denny Indrayana sempat menyampaikan lah secara terbuka ya bahwa ada informasi bahwa putusannya akan diakomodir proporsional tertutup begitu kurang lebih. Terus bahkan komposisi hakimnya gitu kan 6-3 gitu kurang lebih. Terkait dengan itu kemudian ada respon dari Pak Mahfud MD yang bilang bahwa itu membocorkan rahasia negara gitu kan. Saya juga bingung yang membocorkan siapa ya. Bukankah informasi itu ada di hakim gitu kan. Karena begini Pak B, terkait dengan putusan terkait dengan KPK ini, sebelumnya saya juga sudah dengar, walaupun informasi itu disampaikan bukan secara konsisten oleh satu orang ya, oleh orang-orang pada bicara itu, bahwa nanti putusannya akan diterima nih gugatannya Gufron. Dan komposisi hakimnya 5-4 dan persis gitu. Saya kenapa kemudian membiarkan nggak ngomong seperti Mas Denny ke publikasi atau di Twitter atau di mana? Karena waktu itu saya pikir nggak masuk akal, nggak mungkin informasi ini salah atau mungkin ini hoax gitu kan. Karena apa? Dari logika saya memperpanjang dengan pola begini alasannya apa gitu? Ketidakadilan nggak masuk akal. Alasannya itu terus kalau dibilang soal tadi yang saya sepakat tadi udah Ferry bilang bahwa kalau bicara 5 tahun atau umur segala macam itu kan semua open legal policy gitu kan. Jadi dari beberapa hal itu saya pikir nggak mungkin lah. Tapi ternyata benar gitu. Terjadi benar. Ini bahkan kesannya Mas Novel dengan ditambah 1 tahun artinya Pak Nurul Gufron bisa ikut periode kedua. Iya. Tanpa harus nganggur 1 tahun. Oke. Apakah
pembahasan konstitusional hanya untuk menyelamatkan pekerjaan Pak Gufron? Ya, itu benar. Dan itu hanya dia yang bisa ya. Itu kayak orang sedang menghina dirinya sendiri. Enggak, kenapa Pak Nurul Gufron begitu diistimewakan? Pertama, belum cukup umur bisa jadi pimpinan. Kurang usia, ditambah masa jabatan agar periode kedua bisa ikut dengan 1 tahun itu. Jadi sekarang 49 kalau pakai undang-undang dia nggak bisa daftar untuk periode kedua karena kurang 1 tahun. Ditambahlah 1 tahun. Nah ini kesannya tafsir konstitusional hanya untuk menyelamatkan jabatan satu orang yang bernama Nurul Gufron. Apakah ini konstitusional bernegara kita? Ya? Apakah lupa? Sorry Mas. Apakah lupa ada ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berperan atau berpartisipasi dalam pemerintahan. Setiap orang, bukan Pak Nurul Gufron sendiri. Jadi MK patokan atau batu uji konstitusionalnya itu dari konstitusi yang mana? Jangan-jangan sebelum perubahan jadi salah baca gitu ya. Saya melihat ada banyak kejanggalan yang dipaksakan dalam berbagai putusan MK terkait KPK. Ini ada satu putusan yang dari dulu saya simpan aja untuk kalau saya disalahkan MK satu waktu saya pakai, tapi saya mau bongkar di sini. Nah, ini Mas Novel dan Ustadz Farid nggak tahu karena mereka sudah kesal betul mungkin waktu kalah itu ya di proses uji material yang pertama. Karena uji proses material pertama itu kan salah satu bunyi yang kita pegang sama-sama adalah bahwa proses seleksi pegawai KPK dalam TWK itu tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam hal apapun. Ini kalimat agak ajaib gitu ya, agak membantu masyarakat sipil dan pegawai KPK. Tapi setelah itu tampak Mas Novel dan Ustadz Farid sadari ada perkara baru masuk untuk menghilangkan kalimat ini. Kalimat tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam hal apapun. Nomor perkaranya 34 PUU 20 Romawi tahun 19 Romawi tahun 2021. Diajukan oleh NGO yang tidak berbadan hukum. Namanya nantilah ya. Nanti biasanya kalau ini kan diserangnya ke personal. Syarat menjadi pemohon di MK itu 4. Warga negara Indonesia. Ini NGO, bukan warga negara Indonesia. Kedua, masyarakat hukum adat yang diakui masih hidup. Ini bukan masyarakat hukum adat. Ketiga, badan hukum publik dan privat. Ini bukan badan hukum publik dan hukum privat. Tidak terdaftar di Kumham. Cuman ada surat terdaftar di Kemendagri. Nggak masuk. Yang keempat, lembaga negara. Sudah pasti dia bukan lembaga negara. Apa isi putusan MK? Legal standing-nya diterima. Padahal ini ilegal. Ini ilegal. Dinyatakan tidak dapat diterima, tidak punya standing. Walaupun permohonannya ditolak, tapi di dalam kasus itu disebutkan bahwa maksud tidak merugikan pegawai KPK dalam keadaan apapun itu diganti oleh MK. Jadi seolah-olah orang ini ditolak pokok perkaranya, tapi merugikan pegawai KPK. Yang kita lupa adalah kita baca substansinya, tapi kita tidak lihat formilnya, prosedur beracaranya. Kenapa nih orang diterima legal standingnya? Parah ya. Melanggar undang-undang MK. MK sendiri. Artinya MK sedang membuat norma illegal standing akan diakui. Dia kalau masyarakat sipil bakal betul-betul serius dia soal legal standing itu. Ditanya ini itu segala macam. Tapi untuk lembaga yang memberangus KPK nggak ditanya itu barang. Itu lagi-lagi. Nah ini kan menarik. Diskriminasi treatment sebenarnya di situ ya. Iya. Jadi tidak hanya yang aneh satu kali ini, banyak kalau sudah soal KPK aneh-aneh. Kalau bicara aneh, saya sering lihat. Aneh tapi nyata itu ada. Iya, kan saya 2 kali paling nggak menangani kasus suap oleh hakim MK, bahkan ketua MK. Jadi kalau aneh, biasanya ada sesuatu yang nggak beres. Karena kalau bicara yang aneh, kasus-kasus yang ditangani oleh hakim-hakim MK yang ditangkap menerima suap itu, putusannya aneh semua. Jadi kalau aneh, harus diduga, jangan-jangan ada sesuatu. Nah, dalam teori hukum tata negara,
Ada juga itu Mas, soal poin Mas Novel ini. Saya jadi ingat nih. Jadi kalau hakim tidak konsisten, itu disebut aneh dan melanggar etik. Diduga pasti ada sesuatu yang bermain. Betul. Jadi dia biasanya positivistik, sadu, pokoknya intinya apa kata undang-undang dia jadi corongnya. Tapi tiba-tiba dalam satu kasus dia progresif. Sudah pasti dia ada bermain. Oke. Oh, kelihatan gitu mestinya ya. Dia ada open legal policy, tiba-tiba lupa open legal policy. Itu bukan karena dia mendapatkan hikmah dan tercerahkan. Dapat hidayah. Untuk satu hal aja, Pak. Yang lainnya setelah itu enggak lagi. Kalau tidak konsisten dan aneh itu ada teorinya, dan oleh Eckermann dianggap perlu diperiksa hakim secara etik. Iya. Dan memang kita bahaya ya melihat situasi seperti ini. Kenapa? Hakim MK kan mestinya kan sebagai pengawal konstitusi, dan dia diagungkan dalam posisinya sebagai hakim ya. Dan kalau kemudian praktek-praktek seperti itu masih jadi terjadi, kita jadi khawatir gitu. Karena ketika di level posisi yang sebegitu pentingnya ternyata bisa diperdagangkan, walaupun memang faktanya pernah beberapa kali terjadi ya. Tapi kan ini yang harus diwaspadai ya. Jadi kita membicarakan ini kan dalam rangka mengantisipasi itu. Tapi Pak BW kan sering berpraktek nih di MK nih. Gimana Pak BW untuk mengantisipasi atau menjaga agar nggak terjadi Pak BW? Kalau Mas Denny dengan cara dipublikasi dulu, kalau ada informasi-informasi. Kalau Pak BW gimana nih? Sebenarnya kan ada proses yang panjang ya. Pertama, kalau mau salah satu syarat hakim MK kan negarawan. Maka kemudian kalau kita memeriksa seluruh putusan itu, kita akan lihat ini putusan kenegarawanan atau tidak. Sehingga kemudian kalau kemudian memeriksa putusannya MK terhadap KPK, kita lihat manfaat putusan itu apa. Fungsi kenegarawanannya ada apa enggak? Kalau manfaat banyak Pak. Koruptor yang kemarin itu dulu nggak bisa tidur, sekarang bisa nyenyak tidur. Itu manfaat. Manfaat bagi kepentingan koruptor. Karena warga negara juga dia, Pak. Bagi koruptor negarawan. Nah kalau dilihat kan Mas, kita harus periksa ini. Kita selama ini kadang-kadang ngomongnya di ujung. Coba kita lihat deh proses rekrutmennya. Dalam proses rekrutmen terjadi kecacatan yang luar biasa. Tiba-tiba tidak ada proses pemilihan, hakim di tengah jalan bisa diganti dan dimasukin orang lain. Dari situ saja terus kemudian kita itu kan kalau pakai Ferry itu ketidaklaziman. Itu udah lihat. Dan itu ternyata berpengaruh pada komposisi orang yang melakukan putusan dan dissenting opinion. Betul. Dari titik itu aja kemudian terjadi masalah. Independensinya itu berarti penting, Mbak ya. Terus yang kedua, dari segi sebenarnya pandangan yang hidup dalam proses berpengadilan di MK itu kan bisa dilacak juga. Orang-orang itu kan punya pandangan-pandangan itu. Salah satunya tadi yang sudah dilacak benar adalah open legal policy itu. Apalagi kalau di dalam aturan undang-undang disebutkan secara explicitly. Harusnya kan itu tidak boleh against. Dia kan sekarang MK itu menjadi penafsir undang-undang atau guardian of the constitution, atau dia menjadi orang yang membuat undang-undang. Kan pertanyaan-pertanyaannya itu. Nah kalau dari kemudian doktrin yang digunakan itu berubah-ubah, ini bukan sekedar inkonsistensi sih, dia sedang menghina dirinya sendiri atas sikap kenegarawanan dan sikap yang harusnya menjadi bagian untuk mewujudkan keadilan. Apalagi kalau yang dipakai adalah ukuran bab 10A Undang-Undang Dasar 45 soal hak asasi manusia. Untuk perlindungannya kan harusnya ke sana rujukannya itu. Yang Ferry bilang 20 orang retroaktif itu kan 28I ayat 1. 28I ayat 1. Kebayang kan kalau ada putusan against dari aturan konstitusi, apalagi diatur di bab 10A. Artinya MK secara tidak sadar dia sudah melecehkan, bisa dituduh melecehkan soal hak asasi manusia. Dan dia bersifat sangat melindungi kepentingan orang per orang, kepentingan nation yang harusnya dilindungi. Betul, memang tadi yang udah Ferry juga sudah bahas. Saya khawatir kemudian dengan kondisi seperti ini, publik internasional atau dunia usaha juga memandang dan kemudian membuat penilaian
seolah-olah negara ini sedang tidak sungguh-sungguh dalam upaya memberantas korupsi. Dan saya khawatir IPK kita anjlok lagi nih Pak BW. Pertanyaannya masih dilanjutkan. 1 tahun menjelang 2004 lagi. Loh karena begini. Saya mungkin pertama kali mendoakan biarlah anjloknya 1 poin. Doanya buruk, tapi daripada 3 poin lagi kan. Iya. Sebenarnya ada pertanyaan yang mesti dilanjutkan. Apakah ini putusan yang diambil berdasarkan kesadaran yang berkembang di MK atau ini by order? Ya kalau dilihat relasi politik yang saya jelaskan tadi, potensi by ordernya bisa terlihat ya. Ada gimmick dari istana, lalu ini memperpanjang supaya ada kesempatan menangani perkara tertentu. Kalau istana mau fair, mestinya ya sudah jelas ya bahwa tidak retroaktif dan istana tidak jadi terlihat memang tidak punya kepentingan untuk menjegal calon kandidat oposan. Jadi anehnya istana seolah-olah ya tidak tahu, seolah-olah bukan rencana mereka. Saya tidak yakin karena kalau bicara ini orang sudah 3 poin 4 plus 1 4 poin begitu ya, merusak nama baik pemerintahan dalam pemberantasan korupsi. Karena yang jelek kan tidak hanya KPK, pemerintahnya juga. Ini orang nggak usah ditambah kesempatan deh. Kalau bisa 2 tahun 2 tahun aja. Gitu. Ini malah ditambah 1 tahun. Artinya yang kesannya pemerintah sedang mendukung orang yang menggagalkan pemberantasan korupsi. Dan menyebut ini political gratification sebenarnya. Kurang lebih itulah bahasa ilmiahnya. Tapi kalau saya, Pak BW dan Uda Ferry, saya nggak yakin Pak Presiden akan bikin kepres untuk memberikan perpanjangan waktu kepada pimpinan KPK yang bermasalah. Mesti dikonfirmasi. Resikonya betul nggak gitu? Enggak, resikonya terlalu besar. Bukan nanti udah Ferry bisa cerita soal itu. Cuman pandangan saya nih, saya sangat tidak yakin. Kenapa? Resiko terlalu besar. IPK kita 34. Itu sama dengan 2014 ketika Pak Jokowi pertama kali menjabat. Artinya nggak kerja. Kalau turun lagi minus gitu. Minus. Dan ini pasti membuat legacy yang buruk ya. Dan lebih-lebih lagi, kalau kemudian IPK kita turun lagi, dampaknya kan ke ekonomi, ke investasi, dan itu concern dari Pak Presiden. Saya pikir tidak mungkin lah. Saya tidak percaya Pak Jokowi mau bikin kepres. Tapi kalau Uda Ferry gimana? Kalau saya mau mempersandingkan gini Mas Dewi. Tumben Pak Presiden patuh putusan MK. Di Undang-Undang Cipta Kerja nggak patuh. Di sini nggak patuh, lalu buat kepres. Harusnya akan tunjukkanlah konsistensi juga. Bahwa kalau putusan MK yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan dia, ya sudah. Jangan-jangan kalau dia buat kepres, orang akan membaca. Kalau sesuai kepentingan, putusan MK dituruti. Kalau tidak sesuai kepentingan, dilawan. Bahkan mengeluarkan perpu. Hati-hati loh Presiden melihat situasi begini. Orang akan membacanya sangat-sangat jernih memperbandingkan 2 perkara ini. Pak BW sekarang punya pandangan apa? Kalau saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Mas BW berniat kok milih Presiden 3 periode. Merdeka. Sudut pandangnya harus dilihat bahwa apa yang dikemukakan Mas Novel itu kan harapan. Dan harapan ini juga harapan banyak orang. Dan harapan orang-orang tertindas seperti Mas Novel ini. Doanya makbul. Amin. Doanya makbul gitu. Tapi kan kita tahu juga bahwa ini tahun politik, ada kepentingan politik yang bekerja, ada kepentingan kekuatan yang sedang bekerja, dan kadang-kadang ini memang disediakan sebagai tantangan untuk orang-orang yang berpikir supaya kemudian perjuangan ini harus terus dipertahankan. Tapi kalau saya sih apapun putusan ini, channel seperti yang Mas Novel ini jadi penting untuk informasi ini terus dikumandangkan. Karena kita tidak sedang mempersoalkan satu lembaga saja. Betul. Kita sedang membangun kewarasan bangsa ini untuk kepentingan mungkin untuk generasi depan. Presiden dengan seluruh kecerdasannya, seluruh instrumen yang dia miliki, dia punya hati nurani, Mas. Kita lihat apakah hati nuraninya berpijak pada kepentingan kemaslahatan atau. Jadi Pak BW masih sependapat dengan saya ya. Berdoa. Tengah-tengah berarti.
Ya, menarik ini. Kalau ada ekstrim kiri, ekstrim kanan, ada ekstrim tengah masalah. Ya. Karena memang begini ya, kalau kita lihat putusan MK ini penuh kejanggalan lah gitu ya. Dan kita melihat secara kepentingan, ini kepentingan pribadi loh pimpinan KPK. Jangan sampai kepentingan pribadi pimpinan KPK mengorbankan kepentingan negara, kepentingan masyarakat secara luas dalam konteks pemberantasan korupsi. Dan kita tentunya, kembali lagi kita menunggu nih, kalau seandainya Pak Presiden kemudian mengambil posisi untuk mengeluarkan kepres perpanjangan 1 tahun, saya meyakini ini adalah pukulan bagi pemberantasan korupsi. Pukulan telak. Dan kemudian kita mesti melihat ini akan menyenangkan bagi para koruptor, dan kita tentunya tidak mengharapkan itu terjadi. Saya kira itu udah Ferry. Terima kasih Pak BW, terima kasih. Semoga perbincangan kita ini didengar juga oleh orang-orang para pengambil keputusan. Amin. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.